Di bawah tatapan kaget semua orang, api murka meledak di mata Scarlet Dragon Avatar Liu Erlong. Menghadap Raja Tanah Raksasa, dia mengangkat cakar depannya. Hati-hati! Grandmaster berteriak di kejauhan, karena dari sudut pandangnya dia bisa melihat ekor kalajengking Raja Bumi Raksasa mencambuk. Meskipun tembakan api dari ekor kalajengking itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Scarlet Dragon Avatar, kekuatan serangannya sendiri masih berlebihan. Tidak peduli bagaimana itu dijelaskan, ini masih mendekati binatang roh 5.000 tahun. Liu Erlong dengan sangat cepat menunjukkan kepada semua orang sisi kekerasannya. Satu cakar belakang masih berdiri di punggung Raja Bumi Raksasa, cakar belakang lainnya dengan cepat naik dan turun. Dengan suara peng, seluruh ekor Raja Bumi Raksasa diinjak ke tanah, ekor kalajengking merah bergetar, tapi tidak lagi mencambuk. Yang berlaku, makhluk roh 1000 tahun ini pada dasarnya tidak bisa menandingi Liu Erlong. Mengangkat cakar depan dan menghancurkan secara bersamaan, seseorang membanting di atas kepala Raja Bumi Raksasa. Liu Erlong meraung dengan ganas, "Aku akan menunjukkan kepadamu merusak acara bahagia wanita tua." Jeritan tajam Raja Bumi Raksasa berhenti tiba-tiba, dari tubuh raksasanya hanya 2 cakar yang masih berada di atas tanah. "Jika wanita tua ini tidak bermain sampai kamu mati, namaku bukan Liu Erlong." Hong, Hong, benar-benar tanpa kemampuan, hanya menggunakan kekuatan kasar dari Scarlet Dragon Avatar, kedua cakar depan Liu Erlong tanpa ragu mengenai cakar depan Giant Earth King, dan segera setelah cakarnya dipotong ke bawah, tepatnya di sendi tempat cakar Giant Earth King terhubung ke tubuhnya. Dengan suara kakak yang menakutkan, kepala dan tubuh Raja Bumi Raksasa bergetar hebat, tetapi kekuatan Liu Erlong terlalu besar, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan suara pupu, 2 cakar kalajengking yang sangat besar dirobek oleh Liu Erlong saat binatang itu masih hidup, dan darah merah tua menyembur keluar. Namun, bagi Liu Erlong, ini hanyalah permulaan. Di depan perhatian semua orang yang tertegun, tubuh luar biasa Liu Erlong berbalik, satu cakar depan sudah mencengkeram penyengat ekor Raja Bumi Raksasa. Faktanya, penyengat ekor ini adalah senjata terkuat Raja Bumi Raksasa, tidak hanya sangat keras, tetapi juga sangat panas. Hanya Spirit Master atribut api seperti Liu Erlong yang berani langsung meraihnya seperti ini. Saat berikutnya, Liu Erlong melompat turun dari Raja Bumi Raksasa. Tentu saja, ini bukan untuk melepaskannya. Mengayunkan cakar depannya, Giant Earth King yang sudah tertanam di tanah berputar ke atas, dan sekali lagi menabrak tanah dengan keras. Di tangan Liu Erlong, Raja Tanah Raksasa seperti karung goni yang rusak, terus-menerus dilempar dan dihancurkan lagi. Adegan brutal itu membuat perut semua orang mual. Bahkan Tang San dengan temperamennya yang tenang dan mantap ingin bertanya kepada gurunya. Apakah dia benar-benar manusia? Saat ini, tak satupun dari 7 iblis rek yang berani melangkah maju untuk berbicara dengan Liu Erlong, memberitahunya bahwa makhluk roh ini masih digunakan. Setelah melemparkannya beberapa kali dan dapat dilihat bahwa Raja Bumi Raksasa telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung dan tampak agak tidak bernyawa, Liu Erlong berhenti bergerak. Tepat ketika semua orang mengira adegan brutal itu telah berakhir, mereka hanya bisa mendengar Liu Erlong bergumam pada dirinya sendiri. "Jika kau merusak acara bahagia wanita tua, kali ini aku akan memilikimu." Saat dia bergumam, menggunakan cakar naganya, dia mulai membongkar Giant Earth King itu menjadi komponennya. Dimulai dengan tulang ekor yang sangat bervariasi, kemudian sendi ekor, sesaat, dari makhluk roh yang seharusnya luar biasa ini hanya tinggal kepala dan batang tubuh. Sekitarnya dipenuhi dengan sisa-sisa yang dibuang dan percikan darah. Namun, vitalitas Raja Bumi Raksasa ini memang pantang menyerah, bahkan sampai sekarang ia masih bernafas. Liu Erlong mengayunkan cakar naganya, melemparkan tubuh Raja Bumi Raksasa di parabola di udara, jatuh dengan keras ke tanah di depan 7 setan Shrek. "Nah, Fatih, itu milikmu. Kamu juga atribut api, itu cocok untukmu." Saat Raja Bumi Raksasa jatuh dengan keras ke tanah, 7 setan Shrek praktis secara bersamaan mundur selangkah. Kulit ketiga gadis itu sudah pucat karena menyaksikan tontonan mengerikan itu, dan jika bukan karena pelatihan khusus Grandmaster sebelumnya, mungkin mereka sudah muntah. Untukku? Ma Hongjun memandang naga merah tua yang menakutkan itu, bertanya dengan penuh harap. "Masih belum bergerak? Wanita tua ini membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, mengapa sangat tidak masuk akal?" Mata naga Liu Erlong membelalak, intimidasi itu hampir menjatuhkan Ma Hongjun ke tanah, sebelum dia dengan tergesa-gesa bergerak, dengan hati yang penuh belas kasihan akhirnya mengakhiri kehidupan Raja Bumi Raksasa yang menyedihkan itu. Lampu merah menghilang, dan Liu Erlong kembali menemukan bentuk manusianya.
Tatapan berapi-api itu sekarang telah menjadi sedingin es, agak pahit menyapu Grandmaster, lalu tanpa mengatakan apapun dia kembali ke tenda untuk tidur. Selain Ma Hongjun yang dengan cepat duduk di tanah dan melepaskan jiwanya untuk mulai menyerap cincin roh, yang lain berdiri di sana tanpa bergerak, tampaknya takut satu suara akan membuat marah Liu Erlong lagi. Setelah waktu yang lama, Zhao Wuji diam-diam melihat ke arah tenda di belakangnya, berkata dengan suara rendah, "Sungguh sulit untuk dibayangkan, sebelum saya benar-benar berbagi tenda dengan Tyrannosaurus Rex humanoid. Flender, ketika kamu mengatakan sebelumnya bahwa adikmu Erlong pemarah. Aku tidak begitu mempercayaimu, dia sangat cantik. Tapi sekarang saya tahu, Anda tidak melebih-lebihkan, bahkan terlalu banyak sehingga Anda tidak cukup banyak bicara. Saya sudah memutuskan, saya akan berjaga malam mulai sekarang. Jangan melawan saya karena itu." Flender mengangguk berulang kali, berkata, "Fatih menyerap cincin roh, sebagai gurunya aku harus tetap mengawasinya. Xiao Gang, istirahatlah. Aku dan Wuji akan menangani semuanya di sini. Istirahatkan wajahmu." Grandmaster yang sangat tertekan memelototi Flender. Sekarang nyala api di hatinya telah benar-benar padam. Melirik ke arah tenda, dia berjalan langsung ke tunggul pohon di samping, dan duduk memejamkan mata tanpa sepatah kata pun. Dai Mubai terbatuk, "Guru Erlong benar-benar idola saya. Sekarang saya tahu apa itu kekerasan yang sebenarnya." Tidak heran dia disebut sudut pembantaian segitiga besi emas. Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing tidak mau tinggal di sini sedetik pun, dan dengan cepat kembali ke tenda. Adapun apakah adegan yang ditampilkan Liu Erlong memengaruhi tidur mereka, hanya mereka yang tahu. Oscar menarik tangsan, "Sepertinya malam ini kamu tidak perlu berjaga-jaga. Little Sun, Bos Dai, ayo kita kembali tidur." Kembali ke tenda, karena mereka kurang satu Ma Hongjun, Tangsan mendapatkan kilasan inspirasi dan membuat Dai Mubai dan Oscar bergeser ke samping, meninggalkan ruang kosong antara dia dan Xiao Wu, lalu berbaring lagi. Namun, di benak masing-masing dari 6 orang di dalam tenda, pemandangan malapetaka yang ditimbulkan oleh naga merah itu dimainkan berulang kali. Ini adalah kekuatan sejati dari guru jiwa tingkat tinggi, makhluk roh 5.000 tahun binasa dalam sekejap, dan terlebih lagi masih dipotong-potong dengan metode khusus itu. Setelah malam tanpa kejadian, ketika semua orang terbangun dari mimpinya keesokan paginya dan meninggalkan tenda, Ma Hongjun masih duduk di tempatnya tadi malam. Hanya sekarang dia sudah banyak berubah. Hal pertama yang menarik perhatian adalah 4 cincin roh, 2 kuning dan 2 ungu. Hanya tubuhnya yang telah melangsingkan sebagian karena mengambil ramuan harta karun abadi yang tampaknya telah tumbuh lebih gemuk. Suasana di sekitarnya sepertinya dipenuhi dengan semburan api. Flender berdiri di samping Fatih dengan ekspresi puas, muridnya bisa mendapatkan cincin roh keempatnya bahkan lebih awal dari Tangsan membuatnya sangat senang. Orang pasti akan memiliki kesombongan, dan dia tidak terkecuali. "Din Flender, apakah Fatih masih belum selesai?" Tangsan bertanya dengan agak heran. Secara umum, untuk menyerap cincin roh setengah waktu itu sudah cukup, tapi ini sudah memakan waktu 1 malam penuh. Flender berkata, "Penyerapannya sudah lama sekali. Saya meminta dia terus berkultivasi agar energi cincin roh menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Raja bumi raksasa ini sangat cocok untuknya. Tampaknya kemampuan cincin roh keempat ini seharusnya cukup bagus. Kamu juga bekerja keras, segera temukan makhluk roh yang cocok." Membuat ketiga gadis itu merasa jauh lebih nyaman adalah sisa-sisa Raja Bumi Raksasa semalam telah menghilang. Jelas Flender dan Zhao Wuji telah membersihkan mereka. Hanya depresi di tanah yang masih mengingatkan semua orang tentang pertempuran sepihak yang terjadi tadi malam. Karena semua orang hanya mandi, dan setelah makan sarapan, Ma Hongjun terbangun dari kultivasinya. Teriakan burung phoenix yang resonan naik dari mulutnya, tubuhnya yang gemuk melompat, tertutup api, cahaya merah keemasan dilepaskan dalam sekejap, lalu lenyap lagi, keempat cincin roh itu diam-diam menyatu ke dalam tubuhnya. Saat mata kecilnya terbuka, sebuah pancaran berkedip. Ekspresinya lincah dan bersemangat. Saat semua orang hendak bertanya pada Fatih bagaimana perasaannya saat menyerap cincin roh keempat, dan suara marah mencaci maki dari dalam tenda lainnya, siapa yang tidak lebih baik melakukan hal itu meneriakkan hal-hal pada cahaya pertama? Ketika Fatih yang awalnya agak terlena mendengar suara ini, seluruh tubuhnya langsung menggigil. Dan tanpa ragu sedikit pun dia mengelak dari belakang Flender. Flender mengerutkan kening, "Baiklah, apa yang kamu sembunyikan? Jangan beritahu saya bahwa Anda benar-benar guru Erlong akan memukul Anda? Anda harus memahami bahwa dia tidak lagi muda, hormonnya agak tidak selaras. Karakternya kebanyakan seperti biasa. Flender, apakah kamu ingin mati?"
Meskipun Flander berbicara dengan sangat pelan, pendengaran Liu Erlong bahkan lebih baik. Tyrannosaurus Rex humanoid berpakaian berantakan keluar dari tenda. Mata Liu Erlong agak merah, jelas dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Pada awalnya dia masih berharap Grandmaster akan memasuki tenda dan melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Tetapi saat dia menunggu dan menunggu, tanpa tanda-tanda Grandmaster, suasana hati Liu Erlong seperti yang diharapkan. Erlong, aku tidak sedang membicarakanmu. Pada saat ini Flander tidak ingin memprovokasinya, dan secara bersamaan menghela nafas dalam hati, agak memohon sambil menatap Grandmaster yang apatis, menyantap sarapan di samping. Erlong, cukup. Grandmaster akhirnya angkat bicara. Liu Erlong menghentikan serbuannya ke Flander, menoleh untuk melihat ke arah Grandmaster, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, kamu bahkan kurang baik, bahkan menindasku. Setelah berbicara, dia berbalik dengan tajam dan berlari kembali ke dalam tenda, meninggalkan serangkaian tetesan berkilau di udara. Grandmaster dengan menyakitkan menutup matanya, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, roti kukus di tangannya sudah diperas menjadi pasta. Setelah 1 jam pengepakan selesai dan pesta dimulai sekali lagi, hanya suasananya yang jelas menjadi jauh lebih sensitif. Liu Erlong dengan murung berjalan di belakang grup, sementara Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji berada di depan, bertentangan dengan ekspektasi membiarkan Shrek Seven Devils berjalan di tengah. Oscar menabrak Ma Hongjun, gemuk, berurusan dengan cincin roh keempat, bagaimana rasanya? Mudah terserap? Ma Hongjun mengangguk, berkata, sangat mudah, diselesaikan hanya dalam 1 jam. Itu bahkan tidak membawa masalah bagi saya. Sangat aneh. Jangan beritahu aku, apakah Raja Bumi Raksasa itu sudah melepaskan keinginannya untuk hidup di bawah tirani Guru Erlong dan percaya aku membantu membebaskannya, membiarkanku menyerapnya? Tang San berkata, dalam arti tertentu, keadaan seperti itu bisa terjadi. Dalam penelitian guru, jika makhluk roh tidak memiliki kebencian yang dalam saat dibunuh, maka menyerapnya akan sedikit lebih mudah, secara relatif. Begitu pula sebaliknya, jika makhluk roh membawa kebencian yang sangat dalam, maka menyerap cincin roh akan menjadi sangat menantang. Terakhir kali ketika aku menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia adalah dalam keadaan seperti itu. Tapi, guru juga berkata, menyerap cincin roh setelah binatang roh itu mati dalam 2 keadaan ini akan memberi manfaat bagi guru jiwa. Salah satu jenisnya adalah ketika makhluk roh dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan jatuhnya tulang roh meningkat secara substansial. Keadaan lain adalah ketika makhluk roh mati secara sukarela membiarkan dirinya menjadi cincin roh guru jiwa, praktis ada kemungkinan 100% tulang roh jatuh, dan terlebih lagi cincin roh tersebut akan terserap dengan sempurna, tidak menderita pembatasan. Batas usia. Dengan kata lain, bahkan jika kita sekarang hanya peringkat 40, jika makhluk roh 10.000 tahun ingin membiarkan kita membunuhnya dan menyerap cincin rohnya, kita tetap tidak akan menerima serangan balasan. Sangat baik. Oscar dan Ma Hongjun berbicara berbarengan. Di sampingnya, Dai Mubai berkata, baik bagaimana? Anda pikir itu mudah? Mengapa makhluk roh ingin membiarkan Anda membunuhnya? Ingin memberi Anda cincin rohnya? Ini hanya situasi yang ideal, orang mungkin mengatakan itu pada dasarnya tidak mungkin terjadi. Xiao Wu mengayunkan Yearning Heartbroken Red di tangannya, dengan tenang berkata, tidak ada yang tak mungkin. Dengan kebetulan yang sudah ditakdirkan, mungkin itu akan terjadi. Fatih agak kecewa berkata, kalau begitu katakan padaku, apakah cincin roh ini yang aku serap jenis pertama, atau jenis keadaan kedua? Tang San berkata, jika Raja Bumi Raksasa itu telah dibunuh oleh Senior Erlong, mungkin itu akan menjadi keadaan yang pertama. Mendengarkan dia, semua orang tidak bisa menahan diri dari menggigil, mengingat serangan mengamuk Liu Erlong kemarin. Setiap orang agak gemetar ketakutan di lubuk hati mereka. Tang San melanjutkan, ada masalah besar yang sama dengan keadaan pertama, untuk membuat kebencian roh binatang mencapai tingkat ekstrim, itu perlu melawannya sendiri. Anda tidak dapat menggunakan orang lain, atau kebencian makhluk roh akan tersebar. Tapi, dalam keadaan biasa, kekuatan makhluk roh yang ingin diburu oleh guru jiwa akan sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Sesuatu yang sulit dicapai seperti pola satu sisi seperti Guru Erlong kemarin secara alami tidak mungkin dicapai. Dan meskipun Guru Erlong dapat menindas Raja Bumi Raksasa seperti kemarin, karena perbedaan kekuatan antara dia dan Guru Erlong terlalu besar, bahkan jika Guru Erlong membutuhkan cincin roh lain sekarang, dia pasti tidak akan memilihnya. Oscar berpikir dalam-dalam dan berkata, tidak heran tulang roh sangat langka. Keadaan ini terlalu ekstrim.
Oh, benar, Fatih, apa kemampuan roh keempatmu? Fatih memasang ekspresi rahasia, tunggu sampai ada kesempatan untuk menggunakannya, dan saya akan membiarkan Anda melihatnya. Tapi sepertinya sangat bagus. Sayang sekali jangkauan serangannya agak kecil. Apalagi tidak ada cara untuk mengunci lawan lagi. Suhu udara pagi di Sunset Forest rendah dan udaranya sangat lembab, membentuk kabut pagi. Kabut itu sangat dingin, dan bersama dengan hembusan angin yang bertiup, saat matahari masih belum terbit, kabut sangat pekat. Tang San mengeluarkan botol porselen kecil dari 24 Molid Bridges dan membuang beberapa pil hitam kecil dari dalam, membagikan satu untuk setiap orang, termasuk Flander, Grandmaster, dan yang lainnya. Apa ini? Flander melihat ke arah pil berukuran butiran beras itu, dengan bingung bertanya pada Tang San. Tang San berkata, ini adalah pil racun yang kubuat sendiri. Di hutan dan pegunungan yang dalam, racun akan sering muncul. Udara racun sangat beracun, dan memakan pil ini setidaknya dapat mencegah sebagian besar serangan misma. Ini juga memiliki efek menyegarkan. Flander berkata dengan pemahaman tiba-tiba, inilah yang diajarkan Dugubo si sinting tua itu padamu. Sepertinya kamu benar-benar belajar banyak hal darinya. Tang San tersenyum tipis, tidak menjelaskan. Dengan penutup setengah tahun bersama Dugubo, obat-obatan yang ia gunakan tidak akan memancing keraguan siapapun. Akan lebih kecil kemungkinannya seseorang akan mengasosiasikan ini dengan bakat bawaannya. Kabut pagi semakin tebal dan lebat, dan meskipun dingin di pagi hari tidak memengaruhi sekelompok Spirit Masters yang umumnya berada di atas peringkat 40 seperti mereka, jarak pandangnya semakin buruk. Flander dengan hati-hati berkata, semuanya berhati-hatilah, beberapa makhluk roh sangat suka bergerak di pagi hari. Dengan visibilitas yang sangat buruk saat ini, berkumpullah lebih dekat untuk berjaga-jaga jika ada kejutan. Liu Erlong dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, mencapai sisi Flander dan menepuk bahu Zhao Wuji. Kamu masuk ke belakang. Kami akan pindah tempat. Meskipun Liu Erlong tampaknya telah memulihkan ketenangannya, Zhao Wuji tidak berani mengatakan apapun terhadapnya dan dengan tergesa-gesa mengubah posisi dengannya. Liu Erlong melirik Grandmaster, berdiri di sisi lain dan melindunginya dari kedua sisi bersama dengan Flander. Meskipun proses ini sangat sederhana, tidak ada yang akan merindukan bahwa Liu Erlong takut Grandmaster terlemah akan menghadapi bahaya dalam kabut, dan ingin melindunginya secara pribadi. Grandmaster secara alami juga memahami niat Liu Erlong, dan diam-diam menghela nafas, tetapi tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, masih bergerak maju dalam diam. Sebelum mereka bergerak maju 300 meter, tiba-tiba, angin aneh bertiup dari depan, tanpa diduga menyebabkan perubahan warna pada kabut pagi. Kabut putih yang awalnya pekat langsung menjadi merah muda, langsung menyelimuti semua orang di dalamnya. Kabut merah muda itu memiliki sedikit rasa manis, memberi orang semacam sensasi ketagihan. Semuanya hati-hati, kabut itu beracun. Flander berteriak keras, bersamaan saat Liu Erlong membuat telapak tangan menyerang ke depan, mengandalkan kekuatan roh mereka yang dalam untuk menyebarkan kabut racun di depan. Pada saat yang sama dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum atas pandangan sebelumnya dari Tang San. Ini sepertinya racun yang dia bicarakan. Namun, semua orang dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah, kabut racun yang tiba-tiba muncul ini bahkan lebih tebal dari yang mereka bayangkan, dan meskipun kekuatan roh Flander dan Liu Erlong dapat menyebarkannya, itu mengembun lagi dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa taut mata, sekeliling mereka sudah merah muda. Yang paling mengejutkan bagi pihak Akademi Shrek adalah bahwa di dalam kabut merah muda itu jarak pandang mereka turun ke titik terendah, dan bahkan sulit untuk melihat orang-orang di sebelah mereka. Ini bukan racun. Little Ao, detoksifikasi sosis kecil. Tang San tiba-tiba berteriak, dan segera setelah itu cahaya ungu keemasan dipancarkan dari matanya. Yang lain mungkin tidak bisa melihat dengan jelas di kabut tebal, tapi pengaruhnya pada tahap benih sawi mata setan ungu jauh lebih sedikit, dan dia samar-samar bisa melihat pemandangan sekitarnya. Hati-hati, itu makhluk roh. Tang San memanggil dengan keras sekali lagi. Mengulurkan tangan kanannya, dia menarik tangan Xiao Wu, secara bersamaan dengan cepat melepaskan roh Blue Silver Grace-nya, menyebarkannya ke segala arah, menciptakan sistem peringatan dini di sekitar segala sesuatu dalam beberapa lusin meter persegi. Mengulurkan tangannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, dia mengeluarkan bunga besar berwarna merah muda samar. Bunganya tidak berdaun, batangnya panjangnya 3 chi, dengan bunga yang sangat besar dengan diameter lebih dari 1 chi. Setiap kelopaknya berkilau dan tembus cahaya seperti kristal, benang sari berwarna ungu samar-samar seolah-olah itu adalah berlian ungu bertatahkan di sana. Aroma yang menyentuh keluar dari bunga, menembus hati.
Setelah Tangsan mengeluarkan bunga ini, pemandangan aneh segera muncul. Dengan Tangsan di jantungnya, dalam diameter 10 meter kabut merah muda itu sepertinya langsung mencair seperti salju yang bertemu air mendidih, membentuk aliran udara ungu samar yang dengan cepat menyebar ke sekitarnya, memungkinkan kelompok Akademi Shrek untuk kembali melihat teman mereka. Tidak ada yang meninggalkan lingkaran ini. Tangan kiri Tangsan dengan hati-hati memegang bunga besar itu, dengan tenang mengamati kabut merah muda tebal di depan. Semua orang dengan jelas melihat bahwa saat ini ada udara ungu samar-samar di sekitar mereka. Dan tidak peduli seberapa tebal kabut merah muda itu, atau bagaimana angin di hutan bertiup, warna merah muda itu tidak dapat mencapai jarak 10 meter di sekitar mereka. Di tanganku ada harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, yang memiliki efek menetralkan 10.000 racun, dan dalam jangkauannya setiap racun akan kehilangan efeknya. Untuk saat ini, jangan tinggalkan kisaran ini, kabut tebal ini sepertinya disebabkan oleh makhluk roh, dan ini bukan hanya satu. Kami dikepung. Grandmaster mengetahui kemampuan mata Tangsan dan segera bertanya lebih dekat. Little Sun, bisakah kamu melihat penampilan makhluk roh itu? Dengan pengalamannya, selama Tangsan bisa menggambarkan makhluk roh, dia bisa menentukan jenis apa yang mereka temui, dan berurusan dengan mereka secara alami akan menjadi jauh lebih mudah. Tangsan berkata, saya akan mencoba. Mendorong keterampilan surga misteriusnya, Tangsan mengumpulkannya di matanya. Cahaya ungu keemasan tiba-tiba berkedip dari mereka dalam sinar cahaya Cipanjang ke arah yang dia lihat. Ramuan harta karun abadi, bulan purnama mengenakan embun musim gugur, mengubah mata setan ungu Tangsan. Tidak hanya dia bisa melihat lebih jelas, tetapi juga lebih tajam. Bahkan sampai bisa digunakan sebagai serangan mental. Saat ini, dengan Tangsan menggunakan kekuatan penuhnya, tatapannya menembus lapisan kabut, secara bertahap melihat dengan jelas makhluk roh di sekitar mereka. Saat dia melihat makhluk roh ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kekuatan makhluk roh ini sendiri tidak begitu menakutkan, yang menakutkan adalah jumlah mereka benar-benar terlalu tinggi. Guru, ini adalah makhluk roh, gadis merah muda. Grandmaster tampak bingung, kamu tidak membuat kesalahan? Meskipun Pink Maiden memiliki racun, bahkan pada level 10.000 tahun mereka masih belum bisa menghasilkan kabut beracun di area seluas itu untuk menyerang kita. Ekspresi Tangsan serius, Guru, saya yakin. Selain itu saya juga tahu mengapa akan ada kabut racun yang begitu pekat. Pasalnya, ada tidak kurang dari 1.000 Pink Maiden di luar sana. Meskipun sebagian besar mereka baru berusia 100 tahun, Pink Maiden dalam jumlah seperti itu dapat mengandalkan kabut pagi untuk melepaskan racun sedemikian rupa. Apa? 1.000? Apakah ini mungkin? Ada cahaya terkejut di mata Grandmaster, dan wajahnya yang kaku segera menjadi serius. Apa yang kamu bicarakan? Apa? Pink Maidens? Liu Erlong tidak bisa berhenti bertanya. Grandmaster berkata dengan suara berat, gadis merah muda adalah sejenis makhluk roh. Bentuknya mirip dengan kalajengking, tetapi dibandingkan dengan Raja Tanah Raksasa, bentuknya jauh lebih rendah. Itu adalah makhluk roh kawanan. Sifatnya relatif lembut. Karena tubuhnya tampak merah muda dan tembus cahaya, profilnya mempesona, ia diberi nama gadis merah muda. Secara umum, sangat jarang mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, dan tampaknya hanya menjauhkan diri dari Spirit Masters. Setiap kelompok Pink Maiden hanya berjumlah sekitar beberapa puluh hingga 100, dengan yang terkuat sebagai pemimpin. Untuk mencegah anggota lain melampauinya, jika ada anggota yang berevolusi lebih cepat, yang paling tangguh akan membunuhnya. Hal ini menyebabkan makhluk roh semacam ini sangat jarang menghasilkan keberadaan tingkat 10.000 tahun. Bahkan sampai level 1.000 tahun itu sangat sedikit. Flander mengerutkan kening, lalu apa kemampuan serangan dari makhluk roh seperti itu? Hanya racun? Grandmaster mengangguk, berkata, ya, tapi racun mereka juga tidak terlalu kuat. Manusia menghadapi setan laba-laba yang dibunuh Tangsan adalah predator alami mereka. One Man Facet Demon Spider bahkan dapat dengan mudah membunuh sekelompok 100 gadis merah muda. Di antara semua makhluk roh yang menyerang dengan racun, mereka masih dianggap cukup inferior. Racun mereka sangat khusus, sejenis racun yang merangsang. Menarik napas sedikit tidak akan berbahaya, dan justru akan menyebabkan korban menjadi bersemangat. Tetapi jika terlalu banyak yang dihirup, dan secara bertahap menyebabkan kegembiraan, begitu rangsangan mencapai tingkat tertentu itu akan menarik vitalitas seseorang, sampai kematian. Justru karena tubuhnya lemah, juga sangat sulit bagi mereka untuk berevolusi, dan mereka menjadi makanan bagi banyak makhluk roh tingkat tinggi. Jika seperti yang dikatakan sang kecil,
dan kami sekarang telah bertemu dengan 1.000 anggota komunitas Pink Maiden, maka saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa di dalam komunitas ini pasti telah muncul Ratu Merah Muda. The Pink Queen adalah varian Pink Maiden. Ia juga merupakan gadis merah muda terkuat, dan agar mutasi ini terjadi, pertama-tama ia membutuhkan setidaknya 3.000 tahun penanaman. Selanjutnya ia membutuhkan makan setidaknya 100 anggota klannya sendiri. Begitu Pink Queen muncul, ia akan mengumpulkan kerabatnya dalam skala besar, menggunakannya sebagai makanan. Karena kekuatannya jauh lebih kuat daripada Pink Maiden biasa. Sebagai hasilnya, meskipun ada resiko untuk dimakan, mayoritas dari Pink Maiden akan tetap menurut. Seorang gadis merah muda bahkan tidak dapat menyakiti guru roh peringkat 10 atau lebih, tapi racun yang disekresikan oleh Ratu Merah Muda cukup untuk menstimulasi guru roh peringkat ke-50 sampai mati. Racun aneh semacam ini tidak dapat dilawan, bahkan akan menyerang tubuh melalui kulit. Kabut racun yang dilepaskan oleh ribuan gadis merah muda ini untuk meracuni kita sampai mati di sini. Tapi aku tidak mengerti kenapa Pink Maiden yang berwatak lembut menunjukkan permusuhan seperti itu kepada kami. Seolah-olah mereka menyergap kita di sini. Ketika Grandmaster berbicara tentang karakteristik gadis merah muda, Tang San diam-diam tercermin di sisinya. Sekarang mendengar Grandmaster mengatakan ini, dia berkata, "Guru, bukankah kamu akan mengatakan itu karena Raja Bumi Raksasa tadi malam?" Raja Bumi Raksasa sama dengan gadis merah muda, mereka berdua makhluk roh berbentuk kalajengking. Mungkin itu terkait dengan itu? Cahaya berkedip di mata Grandmaster. Itu mungkin. Jangan bilang, Ratu Merah Muda komunitas ini ternyata adalah teman dari Raja Bumi Raksasa itu? Ini sangat mungkin. Kecerdasan makhluk roh akan tumbuh seiring dengan usia mereka. Meskipun itu adalah Ratu Merah Muda, di antara makhluk roh itu masih dianggap cukup lemah. Dan Raja Bumi Raksasa tetaplah makhluk yang serupa. Serangan pemotongan magma bumi Raja Bumi Raksasa bahkan memiliki efek menahan tertentu pada laba-laba setan berwajah manusia. Jika seseorang mengatakan Ratu Merah Muda berkomitmen sebagai harga untuk perlindungannya, teori itu menahan air. Kekuatan Giant Earth King seharusnya dianggap cukup bagus di Sunset Forest ini. Lebih lanjut menambahkan komunitas Pink Maiden yang sangat besar ini, itu cukup untuk mengontrol satu sudut. Flander memandang Liu Erlong di sampingnya, tidak bisa menahan tawa. Kamu menindas suaminya, jadi sekarang keluarganya datang untuk membalas dendam. Cahaya dingin melintas di mata Liu Erlong, balas dendam? Baik. Kemudian saya akan terus membuatkan mereka sepasang bebek Mandarin. Grandmaster dengan tegas berkata, kabut racun yang dikumpulkan oleh lebih dari 1.000 gadis merah muda bukanlah masalah kecil, kita sama sekali tidak bisa ceroboh. Tadi kami semua terkena sedikit racun, dan jika bukan karena sang kecil memiliki bunga anti racun yang aneh ini, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saat ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah mengandalkan sifat tahan racun dari bunga ini untuk menerobos. Metode yang bahkan lebih dapat diandalkan adalah mengandalkan kemampuan terbang Flander untuk menggeser kita satu persatu keluar dari area ini. Selama kita keluar dari wilayah yang terkena dampak itu tidak akan terjadi. Menjadi masalah. Tapi itu juga menghadapkan kita pada bahaya penyergapan oleh makhluk roh jenis lain. Little Sun, Anda memiliki pemahaman yang relatif lebih baik tentang racun. Apa usulan Anda? Tang San berkata, gadis merah muda bagaimanapun juga tidak memiliki kekuatan menyerang. Dengan kekuatan kita itu masih lebih baik untuk ditembus. Selama kita menjaga formasi dekat itu mungkin. Yang terbaik adalah jika Pink Queen itu tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Selama kita bisa mengirimnya, kelompok makhluk roh tanpa kepala secara alami akan bubar. Selama semua orang berada dalam jarak 10 meter dariku, racun tidak akan berpengaruh. Flander mengangguk, berkata, bagus, kalau begitu sudah beres. Jangan tunda lagi, San kecil. Karena kamu bisa melihat keadaan sekitar, kami akan mengikuti arahanmu. Wuji di belakang, Erlong dan Grandmaster, kami di depan. Mubai, kalian semua berkoordinasi di tengah, pastikan untuk melindungi San kecil, Ao kecil dan Rongrong. Terutama dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure yang dimiliki San kecil ini. Dengan analisis situasi yang akurat, secara alami kebingungan akan berkurang. Nafsu perang semua orang menyala, bahkan Grandmaster. Setiap orang melepaskan semangat mereka. Sebagai hasil dari mendapatkan cincin roh ketiga, tubuh roh Grandmaster Luo Sanpao agak berubah, tidak hanya bertambah besar dari sebelumnya, tetapi juga mendapatkan beberapa warna emas pada bulu ungu tua. Melihat penampilannya, jika Grandmaster benar-benar bisa mendapatkan 9 cincin roh, mungkin itu benar-benar mampu berevolusi menjadi naga suci emas. Di bawah arahan Tang San, menggunakan ketahanan racun Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure,
Semua orang maju dengan hati-hati. Penilaian Grandmaster dan Tang San sangat tepat. Kelompok pemimpin gadis merah muda ini tepatnya adalah Ratu Merah Muda, dan juga pasangan dari Raja Bumi Raksasa yang malang tadi malam. Binatang buas memiliki metode komunikasi antara satu sama lain, dan Raja Bumi Raksasa secara alami mengeluarkan semacam bau ketika dia mati, menginformasikan Ratu Merah Muda. Lebih lanjut menambahkan keberadaan aura Raja Bumi Raksasa di Emma Hongjun, secara alami keluarga akan datang memanggil. Area yang dikelilingi Ping Maiden tidak terlalu luas, tapi Tang San dengan cepat menemukan sesuatu yang salah. Seiring dengan pergerakan mereka, seluruh pengepungan juga bergerak. Saat ini, meski kabut pagi perlahan menghilang di bawah sinar matahari, lingkungan mereka masih disembunyikan oleh gas beracun berwarna merah muda, hanya terlihat sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Menjeda, Tang San berkata, ini tidak akan berhasil. Ping Maiden ini juga bergerak. Garis pandang saya tidak jelas, dan di dalam hutan kecepatan kami juga terbatas. Jika ini terus berlanjut, kami hanya dapat melanjutkan dalam pengepungan mereka. Meskipun kami memiliki harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, kami masih tidak dapat melanjutkan cara ini. Little Lau, siapkan sosis jamur. Oscar memandang Flander dengan penuh rasa ingin tahu, dan Flander menggunakan tangannya untuk menunjuk ke Tang San. Little San mengarahkan. Setelah kekuatan roh Oscar berkembang, ketika menghabiskan seluruh kekuatan rohnya dia bisa menghasilkan 12 sosis jamur terbang, cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Meskipun efeknya akan berkurang setengahnya ketika dia sendiri menggunakan sosis jamur terbang ini, tapi dia bisa menyiapkan 2, Flander memiliki roh terbangnya sendiri, dan tidak membutuhkan sosis jamur. Dia masih bisa terbang selama 1 menit seperti orang lain.